Sakaratul Muhibbin TV. Yang memiliki rahmat. Nah, rahmat Allah itu lebih dari cinta. Bangkium cinta anu lagi rahmat Tuhan ya, bahasa rahmat ya. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Bangkium sayap, bangkium cinta dia ya. Kalimat rahmat itu maka dipakai dengan istilah rahmat. Nah, orang-orang yang istiqomah di dalam agama di akhir hayat mereka, tim malaikat pembawa rahmat itu turun menghadapi mereka ketika ruh berpisah dari jasad-jasad mereka. Antakhafu salbal iman. Ya, kalau kalian takut tercabutnya iman, ada tim khusus yang akan membentengi iman-iman mereka sehingga iblis tidak bisa menggoda orang tersebut pada saat sakaratul maut. Ada tukang jengki, malaikat pembawa rahmat pada waktu itu. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Ali At-Tirmizi, wala tahzanu, jangan kalian bersedih ala ma kana minal isyan, daripada kemaksiatan karena sudah diampuni oleh Allah, wa abshiru bidukhulihil jinan allati kuntum tu'aduna fi sadibiz zaman. Karena bergembiralah kata beliau dengan masuknya dia ke dalam surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhafu, maka dengan demikian mereka tidak pernah merasa takut terhadap apa-apa yang bakal dialami di akhirat. Mereka tidak takut. Tidak takut dihisab, tidak takut ditimbang amal, tidak takut di apa seterusnya lah daripada hal-hal yang akan dialami makhluk-makhluk Allah di akhirat nanti ini. Mereka de ringom, kabarnya orang de ringom, de khawatir, de takut. Kenapa? Diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemberian Allah kepada mereka siapa saja yang berusaha istiqamah ataupun selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ke-24, yang keempat dari pemberian Allah terhadap mereka yang istiqamah dalam agama di dalam akhirat adalah, kata Imam Al-Ghazali, kekal di dalam surga, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Al-khuludu fil jinan wa mujawaratur rahman, kekal di dalam surga dan dekat dengan Allah. Dekat dalam artian secara maknawi, bukan dekat antara kita dengan kita. Nah, itu ibarat ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Artinya itu adalah kata-kata pinjaman bagi orang-orang yang selalu istiqamah dalam agama. Dia akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Nah, itu maksud dekat dengan Allah itu, mereka mendapatkan bahagia selama-lamanya. Dia akan mendapatkan bahagia selama-lamanya. Karena apa? Karena di dalam surga itu adalah kehidupan yang sempurna. La hayatal kamilah illa fil jannah. Tidak ada kehidupan yang sempurna melainkan kehidupan yang ada di dalam surga. Kalau kehidupan di dunia tidak akan sempurna, pasti ada kurangnya. Pasti ada kekurangannya, pasti ada susahnya. Ya. Nah, pasti ada susahnya. Seperti apa yang dikatakan oleh seseorang berkenaan dengan masalah dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud ya, kata beliau, ad-dunya kulluha ghumum, fama kana minha fi surur fahuwa ribahun. Hidup di dunia ini semuanya berisi kesedihan. Nah, kalaupun ada kebahagiaan di dunia ini, maka itu hanya bonusnya saja. Itu kehidupan di dunia. Semuanya adalah kesedihan. Kalau andai kata ada kebahagiaan, itu bonusnya. Kenapa? Karena kehidupan di dunia tidak sempurna. Selalu ada yang kita hadapi kan, yang membuat kita sedih. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud.
kulluha humum, semuanya membuat kita sedih. Kalaupun ada membuat kita bahagia, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang sempurna, yang bahagia, yang tidak ada susahnya, yang tidak ada sulitnya, itu adalah kehidupan di surga. Bagaimana kita bisa mendapatinya? Bagaimana kita bisa mendapatinya? Kita mendapatinya adalah dengan kita berusaha istiqomah di dalam agama. Berusaha istiqomah di dalam agama. Kita duduk di sini, kita duduk bermajelis, bukan berarti kita orang yang baik. Ya, di majelis itu bukanlah kalau orang sudah bermajelis sudah menjadi orang baik, bukanlah sebuah jaminan. Bukanlah sebuah jaminan. Jadi jangan pernah kita kemudian mendengarkan kalimat-kalimat yang membuli, ya. Terserah orang mau berkata apa, orang majelis itu seperti ini, seperti itu, seperti itu, ya. Seolah-olah kalau kita sudah bermajelis itu sempurna, tidak, ya. Kita bermajelis itu bukan berarti menunjukkan kita sempurna. Dengan kita bermajelis, kita berusaha untuk meniru pekerjaan, perilaku, tingkah laku, sikap orang-orang yang mulia. Bukan berarti kita adalah orang-orang yang baik tanpa ada salah, tanpa ada khilaf, tidak. Nah, justru ya kita tidak merasa baik. Kita tidak merasa baik, kita tidak merasa mulia. Justru kita dengan memajlis ini kita merasa hina. Kenapa? Ya, karena kehidupan kita jauh daripada kehidupan orang-orang yang kita ceritakan. Kalau kita patok ke kehidupan kita, kan kayak ada patok mende. Oh, jauh sekali. Ya, jauh sekali antara kehidupan kita dan kehidupan mereka. Tapi setidaknya kalau kita tidak bisa seperti mereka, kita meniru jejak langkah mereka. Salah satu perilaku mereka, rutinitas mereka, mereka bermajlis, mereka berzikir bersama, mengaji bersama. Maka ada para ulama, tasyabbahu illam takunu mithlahum. Tirulah orang-orang yang mulia kalau kalian tidak mampu seperti mereka. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang-orang yang mulia itu adalah jalan kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses, maka tirulah jejak langkah orang yang sukses. Tirulah jejak langkah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ketika kita duduk di majelis bukan berarti kita nelah bed ketak de, justru ya, karena kita nggak kata orang nggak remat bilah nanti. Setidaknya daripada kita nongkrong ngisah orang berjam-jam malam, kita mau majelis adik ya sejam orang dosa kita. Iya kan kelebihan. Walaupun kita di luar majelis misalnya impak-impak, walaupun di luar majelis kita misalnya hau-hau orang, tidak masalah. Ya, seiring waktu berjalan, maka ilmu yang kita dengar itulah yang akan merubah kita sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Yang jelas kita niru kepada orang dulu dari hal yang sekecil mungkin. Kalau tak baca kita nak orang sekabarnya, minimal meniru jejak langkah mereka. Kan kayak ada padan kita dengan kabarnya orang. Tapi inilah jalan sukses kita. Ya, ketika kita meniru jejak langkah mereka, mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang berada di barisan mereka. Nah, itu harapan kita. Walaupun kita sadar banyak kekurangan kita, hati kita kotor,
Alhamdulillah kan, ya. Maka kita tidak perlu kemudian membela diri. Kalau andai kata ada orang membuli kita, orang itu nak ya memang kenyataannya kita tidak sempurna. Kenyataannya kita misal dek berdepur misal, ya kenyataannya kita seperti itu. Ya, yang penting kita dengarkan, yang kita dengarkan adalah bagaimana kita bisa dipuji oleh Allah. Allah memuji kita. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, maka ada orang yang mengatakan apabila idza khadimta syajar fa asmar, apabila engkau berkhadam dengan pohon, kita kerinah batang kayu, fa asmar, maka suatu saat dia akan berbuah, akan berbakti kepada kita. Wa idza khadimtal bashar fa ankar, kalau kita berkhadam kepada manusia, kadang-kadang kita ngerinah manusia, fa ankar, lalu yang sekian lama kita kerina, maka manusia tadi akan ingkar kepada kita. Itulah manusia, pasti akan membuat kita kecewa. Manusia. Nah, jadi tidak perlu kita dengarkan hal-hal yang kemudian istilahnya tidak begitu bermanfaat. Yang jelas kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, akui kekurangan kita, akui kehinaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menceritakan orang-orang yang dekat dengan Allah, insyaallah mudah-mudahan dengan barakah itulah kita akan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipermudah jalan kita menuju surganya Allah. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-25. Nah, yang ke-25 atau yang kelima daripada pemberian Allah bagi siapa saja yang selalu istiqamah di dalam agama. Kata beliau, di alam gaib dengan penghormatan, kelembutan, dan dianugerahi kenikmatan. Sedangkan sebelum dikuburkan, mayatnya diagungkan. Orang saling berebut untuk menyolatkan mayatnya. Mereka mengharapkan pahala besar dari perbuatannya itu dan mengurusi mayatnya. Itu tampak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berada di jalannya. Ya, ketika dia meninggal dunia, maka bahasanya sudah akhirat, ya, masuk alam akhirat. Ketika dia meninggal dunia, maka banyak orang yang menyolatkan jenazahnya tanpa dibayar. Masjid dek muat-muat lagi. Masjid dek muat-muat lagi. Sebesar masjid penuh. Itu cara Allah memberikan penghormatan kepada kekasihnya. Bang ya lah baca kita nilai, lah baca kita nengong. Allah menitipkan rasa cinta di hati-hati makhluk, di hati masyarakat, untuk kemudian mengantarkan jenazahnya, untuk menyolatkan jenazahnya. Dan di samping itu pula malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian diiringi penghormatan, ruhnya dikawal. Orang-orang jelas, orang-orang VIP dikawal, ruhnya dikawal. Kita, kelas kita nggak pakai ngomong. Tahapa tadi, tak kita naikin bagi kita mati nak mana lah, tak nak mana tak mati kita. Mudah-mudahan kita mati beriman bing ya. Orang-orang sekabernya banyak contoh bagi daerah Bangka Belitung ataupun di luar Bangka Belitung yang guru-guru besar, ya, yang masyhur, yang meninggal dunia, banyak masyarakat yang melayat, banyak masyarakat yang menyolatkan. Itu bukti pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang istiqomah dalam agama. Nah, kematian yang semacam inilah yang harus kita irikan. Iri kita nengong orang-orang yang mati modelnya nih, mati hari Jumat, petang Jumat. Kalau mati bagus itu muat kita iri. Kenapa? Nya kita jatah kita halak anak mana. Jadi saat nengong orang ayah iri kita apa anak mana tak begitu inilah.
Nah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah maka seperti itu. Ruhnya dikawal oleh para malaikat-malaikatnya Allah, ya, orang banyak menyolatkan, bahkan berebut orang untuk memandikan, berebut. Kalau kita mungkin berebut enggak, engkau kelas-kelas kita nih berebut enggak. Nah, kalau jenazah orang-orang yang taat kepada Allah, orang berebut nak ngambil berkiat dah, ngambil maka kita dianjurkan untuk menyolatkan orang-orang yang soleh, lebih dianjurkan. Ya, kalau kita kedenger ada orang ngalim, ya, daerah kita yang ninggil, ya, maka walaupun kita jauh, istilahnya kan ketika kita ada waktu, maka sunnah untuk kemudian sengaja untuk menyolatkan orang tersebut, ya, agar keberkahan mereka kita dapatkan. Memang disuruh kan kitanya nyembayang orang mati siapapun mereka, arti udah suruh. Cuma ketika ada orang ninggil, ada orang alim, orang yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih ditekankan, lebih disuruh. Arti untuk apa? Untuk mengambil keberkahan. Kalau ada pecet ya, kalau ada seberah. Nah, kalau ada seberah. Nah, jadi di alam gaib rohnya diiringi ke langit dengan penghormatan, kelembutan, dan dianugerahi kenikmatan. Sedangkan sebelum dikuburkan mayatnya diagungkan, orang saling berebut untuk menyolatkan mayatnya, jenazahnya. Mereka mengharapkan pahala besar dan perbuatannya itu udah atau mengurusi jenazahnya. Yarjuna bidzalika aktsara sawab wa ya'uddunahu a'dhama ghunmin. Mereka mengharapkan pahala besar dari perbuatannya itu, ya, dan juga ya keberuntungan, mengharapkan keberuntungan dari penyolatan, kemudian melayat jenazahnya, menguburkan, dan seterusnya. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya barokah, matinya pun membawa berkah bagi alam sekitarnya. Ayah deh, orang-orang sekabat nih, tidak hanya dirinya, tetapi dengan sebab mereka, makhluk-makhluk yang ada di sekitar mereka akan mendapatkan keberkahan, Jadi kalau di tengah-tengah kita, ya, ada orang-orang yang masuk dalam kriteria orang-orang tersebut, maka beruntunglah kita. Kenapa? Dengan sebab mereka Allah akan turunkan keberkahan. Kemudian yang ke-26 dapat menjawab pertanyaan di dalam kubur dengan lancar. Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedikit kita dengarkan apa-apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang selalu di dalam agamanya, selalu di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sudah kita dengarkan beberapa poin tadi. Mudah-mudahan dengan kita mendengar itu, yaitu semua akan membawa perubahan yang positif bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit kita berubah dengan sebab mendengarkan, ya, nasihat-nasihat para ulama, ya, nasihat-nasihat para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di dalam golongan mereka, sehingga kita bisa mendapatkan pemberian-pemberian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أصررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sambung pada pengajian gabungan kita malam Rabu yang akan datang. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'an sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.